Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan terakhir ya sebelum UTS, saya akan bahas tentang modul pembelian ya, modul pembelian. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tujuan dari siklus pembelian itu sendiri. Menurut Wilkinson ya, penelitian yang dilakukan oleh Wilkinson, tujuan siklus pengeluaran kas atau pembelian yaitu pertama adalah menjamin bahwa barang dan jasa dipesan sesuai dengan kebutuhan, kemudian menerima barang yang dipesan dan memeriksa kondisi barang tersebut, kemudian menyimpan dan mengamankan barang sampai barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Yang keempat, menentukan bahwa faktur atas barang dan jasa adalah benar, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat dan akurat, dan lain sebagainya. Jadi, siklus pembelian ini sangat erat sekali korelasinya atau fungsinya terhadap siklus pencatatan keuangan atau akuntansi ya. Jadi kita bisa lihat di sini, oke. Jadi pada poin 1 sampai 4 ini kita akan bahas tentang pembelian ya. Jadi yang poin kelima sampai dengan poin ke-8 ini baru korelasinya adalah berhubungan dengan pencatatan keuangan ya. Jadi sangat erat sekali sebenarnya pembelian dengan pencatatan keuangan. Oke. Next. Nah, kemudian jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Nah, namanya aja sistem akuntansi pembelian. Jadi pembelian dan akuntansi memang sebenarnya menjadi satu kesatuan. Kemudian ini juga ada penelitian dari Mulyadi. Jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, kemudian order pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan distribusi pembelian. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan ini alur siklus pembelian. Tahapan yang pertama yakni adalah permintaan pembelian ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelian, kita nulis dulu nih permintaan pembeliannya apa saja, kemudian kita melakukan order pembelian atau pesanan pembelian. Setelah kita melakukan order terhadap suatu barang kepada suatu pemasok, itu akan keluar nanti namanya faktur pembelian atau purchase invoice. Dan diiringi dengan adanya melakukan uang muka atau DP biasanya, down payment dari pembelian tersebut. Nah, setelah dilakukan down payment, biasanya itu juga akan tercatat di purchase invoice. Ini biasanya tertulis uang DP yang dibayar maupun dari utang usaha yang belum dibayarkan. Kemudian setelah melakukan DP dan keluar faktur pembelian, itu biasanya kita terima tuh barangnya. Kita terima barangnya, kemudian kita recheck lagi kepada invoice-nya, apakah sudah sesuai dengan barang yang kita pesan atau tidak. Apabila misal tidak sesuai, itu dilakukan retur pembelian. Ya, dilakukan pengembalian atau retur pembelian. Apabila sesuai, kita membayar sisa kurang bayarnya. Oke. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita tambah dulu ya daftar pemasoknya, kita tambah dulu. Nah, aplikasi yang akan saya gunakan, yang akan saya jelaskan pada sore hari ini adalah Accurate ya, Accurate Web. Teman-teman bisa cari sendiri di Google ya, Accurate. Jadi Accurate ini adalah aplikasi yang banyak sebenarnya, ada akuntansi pencatatan keuangannya, namun juga ada dari proses pembeliannya. Karena memang jadi satu kesatuan sebenarnya. Oke, yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan saat menambahkan daftar pemasok. Yang pertama membuat kategori pemasok, menambahkan pemasoknya, kemudian kita sesuaikan harga pemasoknya. Oke, saya akan jabarkan atau saya akan jelaskan lebih lanjutnya di next berikutnya. Yang pertama adalah nanti teman-teman saat membuka aplikasi Accurate ini, itu nanti ada icon-icon di sebelah kiri ini. Namun teman-teman pilih yang pembelian ini, ikonnya seperti ini, seperti tas belanja, kemudian ada logo positifnya, kemudian diklik, pilih kategori pemasok. Nah, di kategori pemasok ini teman-teman sebenarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, namun saya contohkan di sini misal nama kategorinya itu sesuai dengan pulau ya, misal contoh Jawa di sini ya, Pulau Jawa. Kemudian kita klik save.
Kemudian step ketiganya yaitu membuat subkategori pemasok. Nah, dari tadi misal kategorinya Jawa, Pulau Jawa, subkategori dari Pulau Jawa yakni kita tulis misal oh ada Jakarta, kemudian misal ada subkategori lain misal supplier kita ada yang dari Semarang, Solo, Surabaya dan seterusnya. Baru kita klik save. Ya. Nanti step 4 apabila kita misal pengen melihat kategori dan subkategori yang sudah kita buat, nanti bisa klik di sini ya, di logo yang berupa list ini. Ya, tadi Pulau Jawa, kemudian dari Bogor, Semarang, Solo, dan sebagainya. Next, setelah kita buat tadi kategorinya atau kategori pemasoknya, kita sekarang menambahkan pemasoknya atau nama perusahaan pemasoknya. Oke, hal-hal yang dilakukan ya ini adalah lengkapi kolom-kolom data pemasok baru, dan Anda juga bisa melengkapi informasi lain pada tab kontak pembelian, kontak pembelian, pajak, saldo, dan lain-lain. Ya, contoh misal, oh tadi kategorinya di Jakarta ya, kita ambil di kota Jakarta misal pemasok kita. Nah ini kategorinya termasuk pemasok, nama perusahaannya apa? Misal saya ditulis di sini PT Senang Selalu, emailnya apa, kemudian nomor HP dan mungkin website yang terkait, kemudian mata uang yang digunakan. Ya, kemudian alamat dan sebagainya itu silahkan ditambahkan sendiri. Kemudian ketik save. Oke, setelah save sudah kita simpan tuh pemasoknya, kemudian kita sesuaikan tuh harga pemasoknya. Ya. Jadi harga yang ditawarkan pada PT Senang Selalu itu berapa? Misal kita klik dulu nih. Pemasoknya PT Senang Selalu, kemudian mulai berlakunya itu mulai tanggal berapa, harga tersebut di apply, dan kemudian mata uang yang digunakan ya. Kemudian setelah misal digunakan ini, kita cari atau kita isi setelah memilih barang, tentukan harga barunya seperti misal pada gambar di bawah ini, lalu klik simpan. Jadi misal kita tadi sudah memilih TV Sungsang misal, harga satuannya berupa apa? Piece kah? Atau misal komoditas seperti beras, gula itu biasanya kilogram, itu juga terserah. Kemudian harga barunya berapa? Misalnya 1.500.000, kita save. Lanjut. Kemudian kita bisa melihat daftar atau list harga pemasok yang telah dibuat dengan klik tombol tanda diberi lingkaran, sama seperti tadi ya, diklik, kemudian itu keluar nanti nomor apa yang harga pemasoknya kita buatnya mulai kapan itu nanti keluar di sini. Oke. Kemudian setelah kita membuat list atau daftar dari pemasok kita beserta harga-harganya, sekarang kita melakukan pesanan pembelian ya. Contoh, misal sama ya, tadi klik di menu ini pembelian, kemudian klik pesanan pembelian. Ya, kemudian kita klik nama pemasoknya siapa, kita beli ke siapa, terus tanggal berapa. Kemudian kita pilih juga barang dan jasa yang ingin kita beli. Misal contoh tadi, misalnya saya contoh baru, misal di PT Maju Mundur itu ada saya membeli tepung beras, kemudian tepung terigu, misal sebesar sekian. Misal barangnya tepung beras dan tepung terigu. Kemudian kita isi tepung terigunya mau berapa kilo, misal 1.500 per kilo. Ini misal saya tulisnya kilogram ya, harga per kilonya berapa, misal 10.000, ya tinggal berarti 10.000 kali 15 nanti harganya keluar 15 juta. Kemudian klik lanjut. Namun apabila misal ada lebih dari satu barang, tinggal dilakukan aja, lakukan langkah 3 tadi ya, step 3 dan 4 untuk memasukkan barang dan jasa selanjutnya. Kemudian baru kita klik simpan semua. Oke, setelah semua barang disimpan, kemudian kita catatkan fakturnya, faktur pembelian. Entah itu mencatat, entah itu kita ngecek lagi apakah fakturnya sesuai apa tidak. Ya, sama tadi prosesnya ke sini, kemudian ke faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini nanti kita akan isi suppliernya siapa atau pemasoknya siapa, tanggal berapa, kemudian nomor fakturnya. Apabila misal kita nerima nomor fakturnya itu berapa gitu kan, biasanya di faktur atau di invoice itu ada tuh nomor invoice-nya nomor berapa, kemudian kita isi di sini. Kemudian klik ambil. Nah, diambil ini ada 2 kategori ya, biasanya pesanan dan penerimaan yang diambil. Pesanan ini apabila misal kita pre-order pada suatu supplier tertentu. Namun apabila barangnya sudah dipesan namun belum diterima dan saat barang itu tiba baru kita membuat purchase invoice, itu klik penerimaan ya. Kemudian sudah diklik,
Kita pilih nih pilih nomor penerimaan atau nomor pesanan yang sudah pernah dibuat. Nah, jadi pas tadi pembuatan pemesanan pembelian itu kan biasanya ada kodenya dan kode tanggalnya itu kapan itu kita klik biasanya ada. Klik kemudian sudah tuh kan ada wujudnya nomor faktur dan sebagainya, kemudian kita isi misal info-info lainnya seperti misal sistemnya berupa hutang ya, misal kita beli sesuatu itu berupa hutang, misal jatuh temponya 30 hari, nah, kita klik tuh 30 hari atau 15 hari, itu biasanya ada tuh di akuntansi, misal net 30 hari atau net 15, atau mungkin misal ada diskon 10% apabila melakukan pelunasan selama 7 hari dengan net 30 hari. Setelah selesai baru kita save, kita simpan, sudah deh selesai. Ya, jadi tahapan yang saya jelaskan di sini hanya sampai faktur pembelian saja ya. Jadi misal tadi sudah dibuat fakturnya, apabila misal barangnya sesuai itu kita tinggal melakukan sisa bayarnya berapa ya. Jadi tadi hutangnya berapa, dalam jatuh tempo 30 hari itu kita harus melakukan pelunasan pembayaran. Nanti apabila misal tidak sesuai dengan invoice yang sudah dibuat atau yang sudah diterima, barang tidak sesuai, maka melakukan retur pembelian. Dan semua itu dilakukan apabila adanya komunikasi dengan pihak akuntansi ya, sebenarnya keuangan. Jadi misal apabila sudah diterima utangnya berapa sampai tanggal berapa, itu nanti dicatat di akuntansi keuangan. Begitupun apabila ada retur, berarti penerimaan barangnya itu di cancel dan diubah dari tanggal dan misal bulannya sampai kapan. Oke, mungkin itu saja materi pembelian untuk aplikasi manajemen terpadu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan kuis ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melakukan kuis, pertemuan berupa Zoom. Baru nanti setelah itu kita akan pertemuan UTS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.